Karena itu minus hampir 40%, Pak. Kalau ditanya tentang ketakutan yang paling, ketakutan apa ya? Worry lah atau challenge yang paling Bang Radit lagi ngalamin sekarang itu apa? Pak, yang gue paling worry ya. Oke, kita kedatangan tamu spesial. Bang Radit ini salah satu yang gue respect karena ngerti finance. Iya, suka ngomongin finance dari komedian, penulis. Finance. Dia ngerti-ngertiin aja. Nah, kita nggak usah bahas-bahas ini. Kita habis podcast nih. Gue mau nanya nih, Bang Radit 2023 gimana, Bang? Apanya nih? Outlook-nya. Outlook-nya? Iya. Kalau menurut gue ini karena semua kan dihantui ini ya, ketakutan atas resesi ya. Gara-gara orang sebelah gue ini. Kalau buat gue yang pertama, waspada boleh, tapi jangan panik. Benar. Jadi apapun yang terjadi di masa depan kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kita juga nggak resesi, bisa juga ekonomi global resesi tapi kita baik-baik aja. Bisa juga mungkin pertumbuhan ekonomi kita melambat, tapi kita nggak akan pernah tahu. Yang kita bisa tahu dan kita bisa lakukan adalah kita fokus ke hal-hal yang kita bisa kontrol. Itu kan kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah itu memperbaiki keuangan pribadi dulu. Dana daruratnya udah oke apa belum? Apakah kita punya kesempatan untuk menaikkan skill kita supaya kita bisa punya tambahan penghasilan di masa depan. Yang basic gitu aja. Apakah pengeluaran kita, itu paling sederhana ya. Apakah pengeluaran kita udah kita catat sehingga kita tahu berapa yang kita spend setiap bulan dan kita rugi apa tidak gitu. Jadi back to basic dulu aja. Yang kita nggak tahu dan kita nggak pahami nggak usah ditakuti terlalu berlebihan. Kalau level optimis, pesimis itu 0, optimis itu 10. Kalau dari Bang Radit sendiri, Indo ya, kita nggak usah ngomong global nih. Ini gantian soalnya gue ditodong dari tadi. Iya, oke. Gantian, menurut Bang Radit gimana? Kalau level optimisme gue, apapun yang terjadi di masa depan, sekali lagi kita nggak tahu ya. Yang bisa gue lakukan adalah gue optimis kalau gue bisa grow tahun depan. Kalau gue optimis ada banyak opportunity baru yang bisa gue buka. Gue optimis bahwa banyak tujuan keuangan gue yang bisa tercapai. Itu karena gue punya beberapa plan yang gue lagi siapin buat tahun depan. Sekali lagi, kondisi ekonomi global gue nggak paham. Terutama Indonesia juga nggak ngerti bakal kayak gimana. Tapi optimisme gue terhadap diri gue sendiri seharusnya baik-baik aja. Apa itu, bisa nggak kita extend optimisme itu untuk mayoritas warga di Indonesia? Bukannya bisa, tapi menurut gue harus sih. Harus, karena kita harus menghadapi masa depan itu dengan rasa bahwa gue bisa nge-tackle apapun halangan yang dikasih. Maksudnya kalau misalnya kita ngelihat segala sesuatu sebagai halangan, itu takutnya kita malah mentok kan. Kayak nanti akan ada resesi, gue pasti udah gak survive. Nanti akan ada layoff di kantor gue pasti bakal kena nih. Tapi gimana caranya kita ngelihat itu sebagai sebuah challenge, bukannya sebagai sebuah obstacle gitu. Dengan kita menghadapi 2023 ngelihat banyak banget challenge yang harus kita hadapi, itu yang akan ngebuat diri kita tuh bisa tumbuh dari challenge-challenge itu. Jadi menurut gue justru optimisme itu harus. Jangan sampai kita 2023 malah jadi pesimis gitu. Kayaknya hidup gue bakal susah nih 2023 gitu. Optimis dengan catatan kita do something about it. Iya. Kita terima itu sebagai challenge. Iya, optimisme dengan sebuah action plan. Oke, itu kan bisa dijawab karena Bang Radit ini financially literate, in my opinion. Coba kalau cerita teman-teman sekitar Bang Radit. Kira-kira sekarang tuh lagi di level optimis atau pesimis? Gara-gara lu pesimis. Gue tanggung jawab. Lagi nggak, mereka semua tuh lagi pada takut soal resesi. Bahkan follower gue sampai gue bikin postingan apa segala ya. Karena gini loh, kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, kita pasti akan stres gitu. Bener. Kayak gimana ya? Kita berharap kita memikirkan sesuatu kita di luar kendali kita tuh kita pasti stres sendiri gitu. Gimana kita internalisasikan itu menjadi sesuatu yang gue bisa kontrol nih. Oke, mungkin tahun depan kondisi ekonomi agak berat, gue bisa ngapain dari sekarang gitu. Katakanlah gitu ya. Jadi teman-teman gue kalau kayak lo tadi bilang, ya banyak banget yang stres menghadapi 2023. Tapi gue lagi-lagi kalau ketemu gue selalu bilang, itu kan di luar kendali kita juga. Dan belum pasti kejadian juga ada kehancuran ekonomi dunia apa segala macam. Belum tentu juga kan. Jadi yang kita bisa lakukan adalah lu persiapin apa dari sekarang gitu. Lu siap, kalau lu ngelihat langit mendung, ya udah lu bawa payung. Masalah payungnya dipakai atau enggak, itu urusan nanti. Syukur-syukur nggak hujan.
Tapi kalau hujan lo udah punya, gitu sih maksudnya. Bagus banget analoginya. Memang kalau penulis itu cara menyampaikannya beda. Oh gitu ya? Kalau gue kesannya kayak terlalu takut-takutin. Kan editor lo. Oh iya, editor gue ini salah itu loh orang yang bilang kamera. Oke, kalau dari persiapan Bang Radit sendiri, ada nggak yang dilakuin beda menghadapi ketidakpastian 2023 global atau Indonesia ini? Oke, kalau gue sendiri dari konteks pekerjaan, gue lagi nyiapin revenue stream baru. Tapi ini di luar ada tidak adanya kesulitan ekonomi di masa depan ya. Tapi emang gue lagi ngembangin kantor gue mau nyiapin revenue stream baru. Kalau buat dari sisi investasi, ada beberapa tujuan keuangan yang cukup panjang, malah gue tetap rutin DCA juga. Karena banyak banget yang nanya kan, Bang berarti gue stop beli saham ya apa segala macam gitu. Kalau gue pribadi, gue malah tetap rutin aja. Kalaupun nanti ada penurunan kayak kita lihat ya pas kita lagi syuting ini ya IHSG sekitar 6.700 kali hari ini. Ya gue tetap beli, tetap rutin gitu. Karena toh juga kan tujuannya masih panjang. Pergerakan ekonomi dalam setahun 2 tahun ke depan untuk tujuan keuangan sepanjang itu nggak terlalu berpengaruh buat gue sih gitu. Kalau ditanya tentang ketakutan yang paling ketakutan apa ya? Worry lah atau challenge yang paling Bang Radit lagi ngalamin sekarang tuh apa? Yang gue paling worry ya, anak gue ngomong jorok sih. Itu gue kan dia lagi dalam fase mendengar nih. Umur berapa sih? Umur 2 tahun, 3 tahun, udah mau 3 tahun. Dalam fase mendengar kan, gue takut aja gue lagi ngapain kelepasan gitu. Kata pertamanya apa? Udah ngomong gak sih? Belum ya? Kata pertama dari anak gue itu si Anissa kan maunya mama. Tapi ternyata gara-gara sering nonton Joni Yes Papa, jadinya papa. Oh, oke. Makanya anak kedua gue itu dikasih nonton Cocomelon supaya di YouTube kan ada Cocomelon kan gitu, dikasih nonton Cocomelon. Sekarang anak kedua gue kata pertamanya Koko. Oh. Koko satu papa, satu Koko. Ini kayaknya mamanya gak kebagian. Cocomelon. Enggak, tapi ya di luar bercanda ya, gue tantangan terbesar di masa depan adalah gimana gue meng-expand company gue sih. Dan gimana cara gue nge-scale bisnis gue yang sekarang gitu. Dari sisi stand up, dari sisi nulis, dari sisi YouTube. Karena challenge-nya kan pasti ada di sana. Kita kan banyak kreator baru juga muncul. Gimana kita bisa kolaborasi sama mereka juga gitu. Dan dapat sinergi yang pas sama mereka. Ada banyak teman-teman stand up comedian juga muncul. Gimana kita bisa bareng-bareng bikin sesuatu gitu. Itu yang jadi concern utama gue gitu. Berarti bisa dibilang kayak menghadapi 2023 almost nothing change? Buat gue almost nothing change karena lagi-lagi kalaupun ada resesi ya resesi kan bagian dari siklus ekonomi juga. Benar. Gitu. Apalagi gue cukup tua untuk bisa ngalamin 2008 kan. Untuk ngelihat 2008 kan gue cukup tua. Tapi 2008 panik gak? Gue gak panik. Oh gak panik? Yang gue panik Maret sebenarnya. Oh Maret COVID kemarin. Oh COVID. Maret COVID. Karena itu minus hampir 40% Pak. Gue seumur hidup gue ngelihat pergerakan reksadana saham itu gue ya udah seumur hidup gue kayak ya udah ada krisis ada apa segala macam udah gitu ada penurunan. Tapi emang Maret itu karena minus hampir 40% lumayan keringetan tuh waktu itu. Tapi langsung hajar tambah lagi? Belum. Gue nunggu sideways dulu. Oke. Gue tenangin diri dulu karena masalahnya kalau COVID ini kalau masalah subprime mortgage itu ya, kan banyak yang bisa jelasin tuh. Iya. Kayak wah ini nih financial institution nih ngejual subprime mortgage lah apa segala makanya turun apa imbasnya ke ekonomi dunia gini-gini. Kalau COVID itu kan gak ada yang bisa bilang kayak ya nanti 2 tahun lagi akan pas muncul. Yang Maret ngerti gak sih lo? Kan kita sama sekali gak tahu. Orang tiba-tiba kayak di film-film zombie, kita tiba-tiba di rumah. Jadi gue keringet dinginnya di situ. Kayak ini gimana ya gitu. Tapi gue bawa tidur. Gue tenangin diri, terus gue baru belanja lagi mungkin di bulan depan sekitar April Mei baru rutin lagi Juni gitu. Wah, berarti kali ini bisa dibilang nggak terganggu, nggak nothing change karena punya pondasi yang kuat. Udah ngalamin lah sebelumnya resesi itu. Udah pernah ngerasain keringet dingin karena penurunan investasi gue di aset-aset yang lumayan berisiko kayak reksadana saham atau saham. Sekarang kan kena tapi nggak separah Maret. Maksudnya karena IHSG lagi turun? Oh iya, enggak. Tapi nggak separah Maret kan? Iyalah pasti. Karena gue ngelihat porto gue juga turun. Karena IHSG juga lagi 6.700. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Pun juga kalau nanti tahun depan resesi beneran ya dan kita juga kena beneran ya pasti gue bakal belanja lebih banyak sih kalau gue ya. Karena kan buat jangka panjang. Nah soal belanja itu kan karena butuh income. Dan bisa dibilang sekarang bisnisnya lagi berjalan nih ada revenue stream.
Tadinya gue mau nanya nomor 1 tips untuk menghadapi 2023, tapi kayaknya orang udah terlalu banyak gitu. Kita nanya nomor 1 tips untuk ningkatin income. Buat ningkatin income? Iya, karena soalnya kebanyakan netizen gue tuh ngomelnya gimana caranya gue ngatur orang gue gak ada duitnya gitu misalnya. Bener. Income tuh topik yang menarik soalnya. Oke, balik lagi ke pertanyaan sederhana. Kenapa orang harus ngasih lo duit? Value apa yang lo kasih kepada orang yang memberikan uang itu? Jadi kalau mau naikin income, seberapa berharga lo untuk orang lain bisa ngasih lo uang lebih banyak? Itu kan basic banget, fundamentalnya kan di situ. Berarti jawabannya apa? Yang pertama, apakah skill lo sebagus itu dibandingkan yang lain-lain sehingga mau nggak mau orang bayar lo lebih? Apakah lo setidak tergantikan itu sehingga opsi lain tuh menjadi obsolete buat semua orang? Karena nggak ada lagi yang bisa bikin ini selain lo. Mungkin lo nggak paling jago di situ, tapi lo paling beda di situ. Sehingga lo istimewa. Dan uang mau dikasih sama lo karena lo punya keistimewaan itu. Terus yang ketiga adalah apakah lo udah memikirkan bahwa apapun yang lo lakuin tuh bisa di scale tanpa harus terikat dengan uang, tanpa harus terikat dengan waktu gitu. Apakah lo udah mulai berpikir bahwa gimana caranya gue stop menukar badan gue dengan uang gitu ya, dalam artian kerja apa segalanya dengan uang, tapi mulai jualan digital produk, tapi mulai mikirin nulis buku untuk dapat royalti, sehingga lo stop menukar diri lo dengan uang, stop menukar waktu dengan uang. Yang lo tidur aja masih bisa datangin duit. Gitu. Kalau udah bisa kayak gitu, baru nggak worry nih, baru kita bisa stick to our plan. Soalnya kebanyakan orang takutnya tuh income-nya aja. Betul, karena income tuh masalah yang lumayan banyak orang alami sih. Kayaknya sekian, gue udah lumayan lama, banyak nanya-nanya Bang Radit. Jangan lupa ambil momen ini buat benerin finance-nya masing-masing, benerin mau terjadi resesi nggak terjadi resesi. Tadi quote-nya apa? Misalnya udah tahu mau mendung nih, bahwa payung gitu kan. Mau dipakai nggak dipakai ya intinya siap payung gitu. Siap aja. Jadi gitu. Jadi netizen jangan cancel gue lagi. Gue lagi. Emang lu di cancel ya? Gue lagi bikin banyak video nih buat bikin solusi. Emang lu banyak yang ngomongin juga ya kayaknya ya? Soalnya gue nggak expect viral. Kalau viral yang terjadi adalah kita nge-reach banyak banget audiens yang nggak pernah reach gitu. Mereka nggak tahu playlist gue, nggak tahu cara gue ngomong, nggak tahu cara gue menyampaikan apa. Jadi taunya lu doang. Banyaknya salah. Taunya ngeliat mukanya lu kayak bisa nih gue tonjok nih gitu. Itu gara-gara editor gue. Ini nih Fadil nih, biasanya habis kelar syuting, dia langsung ke atas, ngedit lah ngapain. Ini kita udah kelar syuting, dia masih di sini. Berarti dia kan sangat penasaran sama resesi-resesian lo ini. Karena dia juga nanya ke gua waktu itu. Lagi di meja, dia nanya, Fadil editor gua, "Bang, resesi gimana bang?" Gitu. Baru nikah. Oh, baru nikah. Masa baru nikah udah kena resesi? Yang ini baru beli laptop 30 juta. Yang mana? Ini buat ngedit. 30 juta buat ngedit. Nggak dibeliin kantor. Ya udah, sekian. Oke, siap. Ya, makasih lagi. Semuanya. Dadah.